Selamat malam, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di mana saja berada. Shalom, puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya melalui ibadah keluarga bersama dengan keluarga kekasih Wempi Watutamata dan keluarga kekasih Nyonya Maria Palimbung. Yang mana ibadah keluarga pada saat ini merupakan ibadah secara keseluruhan berakhir pada tahun 2021. Semua sudah terlaksana dan terakhir pada keluarga Wempi dan keluarga Maria Palimbung. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak terhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadamu ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Tin 52 Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyinari tanah dan tumbuhan langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di malam hari ini. Dan karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang boleh kami alami, sehingga kami boleh menikmati Minggu Karunia Tuhan di Advent yang pertama ini. Kami bersyukur untuk semua pertolongan, kasih dan kebaikan yang sudah kami nikmati dan alami sepanjang setahun yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami memasuki tahun yang baru sesuai dengan kalender gerejawi. Dan karena itu ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Dan bersama-sama dengan keluarga kekasih, Ibu Maria Palimbung, dan keluarga kekasih Wempi Watu Tamata, kami hendak mendengarkan suara Tuhan. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk menyelami, mengerti, memahami firman-Mu. Serta dengan kuasa-Mu, kami diteguh kuatkan untuk terus melangkah, menganyam kehidupan di hari-hari karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pada pasalnya yang ke-18, pada pasalnya yang ke-8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan ke bawah kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita
sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Haleluya, amin. Tema renungan kita, hidup dalam pengharapan. Untuk minggu Advent yang pertama, temanya adalah hope, pengharapan. Jadi ada sesuatu yang diharapkan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang penuh dengan gumul, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapapun kita, tentu kita mempunyai keinginan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Setiap kita mempunyai kerinduan yang besar agar hari-hari yang akan kita jalani ke depan adalah hari-hari yang ditandai dengan penuh sukacita, jauh dari segala rasa sakit, jauh dari segala persoalan. Itu harapan, itu kerinduan. Dan harapan inilah yang akan memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada setiap orang untuk terus melangkah di tengah berbagai tantangan dan kesulitan. Jikalau seseorang tidak lagi memiliki harapan, maka ia akan terjebak pada sikap pesimis dan apatis. Ia tidak mempunyai gairah hidup. Ia loyo. Ia tidak tahu apa yang ia akan kerjakan. Ia sama sekali tidak mempunyai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Ia menjustifikasi dirinya, apapun yang aku lakukan, semuanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Itu orang yang tidak mempunyai harapan. Dan orang yang tidak punya harapan inilah yang disebut orang yang sudah berputus asa. Kehilangan asa, kehilangan hidup akan masa depan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah kita merayakan Minggu Advent yang pertama, kita mau disadarkan sesuai dengan bahagian bacaan kita di hari Minggu, bahwa kondisi dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi setiap orang untuk melangkah. Tetapi bukan berarti hidup dan masa depan itu tidak ada. Kondisi dunia ini senantiasa menghadirkan berbagai ancaman, bahkan hal-hal yang membuat hati kita takut dan khawatir. Tetapi jangan karena semua itu kita kehilangan orientasi iman bahwa Allah berkuasa untuk merubah segalanya menjadi baru. Tema renungan minggu ini adalah lihat keselamatanmu sudah dekat. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang terjadi, kita diajak untuk meletakkan seluruh harapan kita hanya di bawah kedaulatan Tuhan. Kita diajak untuk meletakkan seluruh harapan kita hanya di bawah otoritas Tuhan. Kita diajak untuk memandang kepada Dia yang menentukan hidup dan masa depan. Sehingga di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang terjadi, semangat juang kita untuk meraih yang terbaik di depan
tidak akan pernah surut. Justru sebaliknya, ketika berbagai tantangan dan persoalan melanda kehidupan, justru kita semakin membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita pun mampu berkata sama seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus berbicara tentang pengharapan. Pengharapan tentang hidup masa depan. Wajar Paulus berbicara hal ini. Wajar Paulus mengkaji apa itu pengharapan melalui perikop bacaan kita. Mengapa? Karena umat Tuhan yang ada di Roma mengalami tekanan, mengalami tindisan oleh kekejaman yang dilakukan kaisar-kaisar Romawi dan kaki tangannya. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, wilayah yang jauh saja dari kota Roma mengalami tekanan dan penderitaan yang sangat hebat. Bagaimana jikalau itu terjadi, itu ada di Roma. Jadi di luar saja sudah susah, bagaimana kalau sudah di pusatnya? Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau seseorang tidak mempunyai pengharapan yang kuat, maka ia pasti kalah. Kalau seseorang tidak mempunyai pengharapan yang teguh, maka ia pasti menyerah. Disinilah Paulus hadir untuk memberikan penguatan agar setiap orang percaya di kota Roma tetap hidup dalam pengharapan kepada Dia yang mengendalikan kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau diajar tentang segala sesuatu yang sudah kita alami 1 tahun yang sudah berlalu. Betapa banyak hal yang sudah kita jalani sepanjang tahun ini, melahirkan rasa takut, melahirkan rasa khawatir. Tetapi ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, mata iman kita dicelikkan. Bahwa semua itu boleh terjadi dalam kehidupanku. Semua itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata hanya karena anugerah. Apa yang sudah kita alami sepanjang 1 tahun perjalanan sesuai dengan kalender gerejawi, mau mencelikkan mata iman kita untuk percaya pada apa yang Yesus sabdakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalaupun kita masih merasakan tekanan, kalaupun kita masih merasakan tindisan, kalaupun kita masih merasakan sakit dan penderitaan yang lainnya, janganlah hal itu melemahkan semangat iman kita untuk melihat jauh ke depan kepada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Ingat apa yang disabdakan oleh Kristus. Dunia akan berlalu, tetapi satu hal yang tidak akan berlalu, yakni firman-Ku akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, tidak lain hidup yang berdamai sejahtera bersama dengan Bapa di dalam kerajaan. Sehingga setiap orang percaya diharapkan, di tengah-tengah perjuangan yang penuh tantangan dan kesulitan hidup, untuk terus mendegungkan keyakinannya, bahwa Allah berkuasa mengendalikan segala sesuatu dan hidup anak-anak Tuhan ada di dalam genggamannya. Sehingga di tengah keadaan sesulit apapun juga,
kita akan terus melangkah dalam percaya bahwa pengharapan kita tentang kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan pasti akan kita alami. Banyak hal yang sudah kita alami di 1 tahun yang lalu, saya ulangi hal itu. Harusnya menjadi pembelajaran bagi kita untuk menumbuhkan keyakinan yang baru dalam rangka mempersiapkan diri untuk melangkah sepanjang tahun anugerah Tuhan yang ada di depan mata. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, di mana tangan Tuhan terus menopang dan kuasanya terus mengawal. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu pun harus terus kita dengungkan dalam menjalani hari-hari ke depan. Mengapa? Karena Tuhan besertaku, gada dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Nah, kiranya firman Tuhan ini akan memberikan motivasi kepada setiap kita, kepada Ibu Maria Palimbung, kepada Bapak Wempi, Wota Tamata dan anak-anak, serta seluruh umat Tuhan, supaya kita terus membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan, dalam pengharapan yang pasti bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin. Amin. Penguatan firman Tuhan kiranya meneguhkan kita semua untuk tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Allah. Mengiringi persembahan kita, kita memuji Tuhan, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita satukan hati untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Bapa di sorga, untuk nikmat, kasih, karunia yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan terus menopang di tengah gelora dan badai yang terus melanda dunia ini, yang melahirkan rasa takut dan khawatir, bahkan tidak sedikit
anak-anak Tuhan yang kehilangan pengharapan. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami sadar sungguh Engkau baik, amat baik dan teramat baik. Sebab bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena hidup kami suci, tetapi hanya semata-mata karena kasih dan rahmat-Mu. Karena itu kami bersyukur bahwa Tuhan telah melewatkan hari-hari penuh dengan tantangan, melalui badai pandemi yang terjadi melanda dunia ini. Dan sekarang kami ada di minggu pertama masa Advent. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus kami alami untuk perjalanan ke depan. Senantiasa tumbuh keyakinan yang kokoh, iman yang tangguh, bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap orang yang berharap, sehingga kami akan terus melangkah sekalipun melewati badai dan gelora. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua makhluk yang menghuni bumi ini mengeluh, mengerang, seperti mengalami sakit bersalin. Kami disadarkan bahwa dunia ini penuh dengan gumul. Tetapi satu yang tidak akan pernah berubah, yakni kasih dan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap percaya. Sehingga melalui firman-Mu kami diberi motivasi, semangat yang baru, untuk terus menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Terus menumbuhkan keyakinan dalam diri masing-masing bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Kiranya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan kekasih-kekasih kami yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Wempi Wotutamata yang saat sekarang ini ada di Ambon, jauh dari anak-anak yang tinggal di Makassar. Kami hanya berharap kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kearifan kepadanya, sehingga sekalipun ia berjauhan dengan anak-anak, tanggung jawab selaku kepala keluarga untuk mengayomi kehidupan keluarga terus diemban, terus dilaksanakan. Tuhan memberkati setiap karyanya, agar dengan apa yang ia lakukan, ia boleh menerima yang terbaik untuk kehidupan dan masa depan anak-anak karunia-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak karunia Tuhan yang ada di Makassar, yang seolah-olah kehilangan harapan dan sandaran hidup. Karena haya Anda jauh dari kehidupan mereka, dan Ibunda kekasih telah Tuhan muliakan. Kami hanya berharap kiranya Tuhan terus menjaga dan mengawal kehidupan mereka semua. Tuhan melindungi mereka dan menjauhkan dari segala mara dan bahaya. Berkati mereka dalam perjuangan, berkati mereka dalam pekerjaan,
Berkati yang sedang menempuh pendidikan, sehingga semua anak-anak akan merasakan topangan kuasa dan kasih-Mu, akan tetap merasa tenang dan damai untuk menjalani kehidupan. Terlebih ada sukacita, karena mereka merasakan bahwa orang tua mereka sungguh banyak di Jemaat Masale yang terus memperhatikan kehidupan mereka, memberikan sokongan dan motivasi untuk menjalani hidup, dan dengan itu semua mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Segala harapan mereka ke depan, Tuhan sendiri yang akan melapangkan jalan, sebagaimana yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang berharap. Biarlah Engkau yang akan memberikan yang terbaik, sehingga anak-anak boleh meraih kehidupan di dalam kuasa dan kasih-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan bermohon kepadamu untuk keluarga Ibu Maria Palimbung. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada Bapak Palimbung. Kiranya hikmat dan kearifan terus Engkau nyatakan dalam hidupnya, dalam mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga. Terlebih bagi Ibu Maria Palimbung, dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, biarlah Tuhan tetap menopang hidupnya, meneguhkan iman dan pengharapannya, agar ia sungguh-sungguh meletakkan seluruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia hanya bersandar pada kuasa dan kasih-Mu, sehingga dengan seorang ibu yang kuat beriman, teguh beriman kepadamu, keselamatan yang daripadamu akan hadir di tengah keluarga. Engkau tahu Tuhan gumulnya, sering ia dalam kelemahan tubuh. Tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah kepadanya. Engkau akan terus menyatakan yang terbaik dalam perjuangannya untuk mengalami pemulihan yang sempurna. Sehingga pada waktunya kelak, ia boleh kuat, sehat seperti sedia kala, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak cucu. Tuhan kiranya topang dan jaga, lindungi, pelihara mereka semua. Anak-anak dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rencana-rencana ke depan, khususnya di tahun yang akan datang. Tuhan yang akan melapangkan jalan untuk setiap keberhasilan, sehingga mereka boleh menerima yang terbaik daripadamu, dan Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati cucu-cucu di dalam tumbuh kembangnya, bahkan di dalam pengejaran harapan dan cita-cita melalui dunia pendidikan. Kasih dan rahmat Tuhan kiranya dinyatakan, sehingga mereka boleh menjadi anak cucu yang berhasil untuk meraih masa depannya, menjadi kebanggaan di tengah keluarga, kebanggaan bagi gerejamu, dan harapan bagi bangsa negara, serta kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka semua. Mungkinkan setiap mereka untuk melewati hari-hari yang masih ada di tahun 2021, dan izinkan mereka untuk menyambut tahun 2022 dengan penuh selamat. Demikian pula dengan seluruh umat-Mu yang setia menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan dimanapun mereka berada, serta umat-Mu di Jemaat Masale.
Hamba terus berdoa, lindungi sertai mereka semua. Selamatkan hidup mereka, limpahi mereka dengan segala kebaikan-Mu, sehingga mereka dapat menikmati hari-hari kehidupan yang masih ada di tahun ini dengan penuh sukacita, dan dimungkinkan untuk melangkah menyambut tahun 2022 yang akan datang dengan penuh selamat. Terima kasih Bapa. Dalam peran masing-masing selaku kepala keluarga, Tuhan berkati setiap umat-Mu. Pun demikian selaku ibu rumah tangga. Ikat mereka di dalam ikatan kasih dan rahmat, sehingga tetap sehati sepikiran untuk menuntun kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Anak cucu umat-Mu Tuhan berkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Memberkati umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Berkenan Tuhan izinkan mereka untuk mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Karel Salamba, Bapak Simon Puasa, Bapak Victor Manguma, Bapak Resekimus Tandilino, Bapak John Dendang, Bapak John Latana, Bapak Tandirerung, Bapak Salebayu Palinggi, Ibu Deborah Salempang, Oma Tanak, Oma Yohana Sonda, Oma Lomo, Ibu Kristina Tandirerung, dan masih begitu banyak mereka yang tidak kami sempat sebut satu persatu. Sayangi mereka Tuhan, dan pulihkanlah keadaan mereka menurut ukuran kasih karunia-Mu. Berkenan Engkau memungkinkan mereka untuk menikmati sukacita Natal, dan berkenan Engkau melangkahkan kaki mereka menyambut tahun 2022 dengan penuh selamat. Terima kasih untuk kekuatan dan hikmat yang Tuhan karuniakan buat majelis gereja-Mu, sehingga boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Khususnya di dalam menata pelayanan sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam melewati masa pandemi, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melanjutkan kasih dan pertolongan-Mu buat seluruh majelis gereja di dalam menata pelayanan untuk tahun 2022 yang akan datang. Memberkati persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu, kiranya boleh ditata kelola dengan baik untuk kelancaran pelayanan di tengah jemaat. Memberkati yang masih ada pada masing-masing kami. Ajarilah kami senantiasa bersyukur atas setiap berkat-Mu. Memberkati kekasih kami Ibu Erlina Parasa di dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di tengah-tengah jemaat, baik itu di tengah-tengah pelayanan PWGT, maupun di tengah-tengah pelayanan Klasis Makassar Tengah. Perlengkapi hidupnya dengan kuat dan sehat badani, hikmat dan kearifan. Memberkati anak-anak cucu, baik yang jauh maupun yang dekat. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, Tuhan berkati, karuniakan kuat dan sehat badani. Pun demikian buat Ade yang akan mempersiapkan diri untuk ujian yang terakhir, kiranya diperlengkapi oleh Tuhan agar boleh berhasil. Pun demikian buat Diel yang ada di Jakarta yang menanti kapal untuk menjalani masa prola, Tuhan buka jalan. Serta Epi dan semua anak-anak jemaat-Mu yang akan menghadapi semester, biarlah Tuhan perlengkapi dengan akal budi dan kepandaian. Terima kasih Bapa. Berkati kekasih kami Pina, berkati kekasih kami Cali. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami.
Yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhanmu halis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian NKB 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku, ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku, nikmati hidup dalam pengharapan penuh kepada Dia. Letakkan seluruh pengharapanmu hanya di bawah kuasa dan otoritasnya. Percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya kita terus dikuatkan dengan kuasa firman dan Roh Kudus dalam menjalani hari-hari kehidupan, khususnya dalam menikmati masa-masa Advent, dalam persiapan kita merayakan Natal, dan juga dalam sukacita besar yang kita nantikan untuk memasuki tahun 2022 dengan penuh selamat karena perkenanan Tuhan. Tetap percaya, Tuhan beserta kita. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini yang sudah dilayani oleh hamba-Nya. Kepada Bapak Pendeta Joni Delima, kami menyampaikan terima kasih mewakili keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini. Bapak keluarga
kekasih Wempi Watutamata dan keluarga kekasih Nyonya Maria Palimbung menyampaikan terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara live streaming dari Jemaat Masaleh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam tugas-tugas pelayanan, tetap diberi kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga terima kasih kepada Ananda Cali dan Pina yang sudah membantu dalam multimedia dan tim musik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.